مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم الله الرحمن الرحيم. Apakah ada hadis tentang larangan membuat candaan di dalam masjid? Baik. Pertanyaan, canda itu apa? Definisi. Canda itu sesuatu yang membuat hati kita bisa menghilangkan gelisah. Ya. Maka kemudian setiap yang bisa menghilangkan kegelisahan, yang membuat kita lebih renyah, lebih nyaman, atau bisa mengembalikan pada fokus, itu bisa disebut dengan canda. Nah, tapi bagaimana sesuatu canda diperkenankan? Sama, ada batasan hukum. Seperti ibadah dibatasi, maka canda pun punya batasan. Canda seperti apa yang kemudian dibatasi oleh Nabi SAW? Ingat, saya punya kumpulan hadis 156 canda Nabi SAW. Nabi bercanda. Ada canda Nabi yang berlangsung ketika dengan para sahabatnya. Canda Nabi di rumah, canda Nabi di jalan, canda Nabi ketika di masjid dan sebagainya. Ada teman-teman sekalian. Saya berikan antum dua contoh misalnya. Seorang nenek datang kepada Nabi SAW. Dengan pedenya dia berkata, "Ya Rasulullah, aina ana fil jannah?" Masya Allah, "Ya Rasulullah, di mana saya nanti di surga?" Kata Nabi, "Ma kunti fil jannah." Kamu tidak akan ada di surga. Hah? Ini ana fil jannah, ma kunti fil jannah. Hah? Sedihlah nenek itu, pulang meninggalkan Nabi SAW. Lalu kemudian mendatangilah kemudian di jalan, ya, kemudian pulang ke tempatnya, di jalan bertemu dengan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kata Umar, ditanya, "Ma biki? Kenapa engkau?" Ada jitulan Nabi SAW. Saya datang kepada Nabi SAW. Fasa'altuhu. Saya bertanya kepada beliau, Ya ayuhan Nabi, aina ana fil jannah? Di mana saya di jannah? Faqala li, dia berkata kepada saya, ma kunti fil jannah. Saya tidak di surga. Saya sudah beramal, capek-capek, sampai jadi nenek seperti ini. Masya Allah. Gak bisa masuk surga. Umar ketawa. Tertawa Umar, Pak. Bayangkan. Canda Nabi dibaca oleh Umar. Umar ketawa. Nenek ini makin marah. Apa kamu ikut ketawa? Masya Allah. Kata Umar, laqad sadaqan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Benar Nabi. Lah kok benar? Kata Umar, karena tidak ada nenek-nenek di surga. Semua akan kembali jadi remaja. Masya Allah. Bu, tidak ada nenek-nenek di surga. Kembali jadi remaja, Pak. Tidak ada kakek-kakek di surga. Kembali jadi remaja. Dijelaskanlah ayat dalil. Ketika mendengar itu, Masya Allah, hilang sedihnya, berjingkrak dia kembali ketawa. Tawa. Canda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang Nabi pada keluarganya. Masya Allah. Bertemu dengan istrinya Saudah binti Zam'ah. Saudah sudah sepuh. Sudah menjadi nenek. Datang Nabi SAW. Masya Allah. Ketika sedang bikin adonan. Dibawalah sebagian dari tepungnya. Kemudian dicivilkan di keningnya. Masya Allah. Tertawa bersama. Tertawa. Canda. Ada kebahagiaan di rumah. Bayangkan. Sudah pas kakek dan nenek. Canda pakai tepung. Nabi, Rasul mendapati istrinya. Sudah menjadi nenek. Masih bercanda dengan keadaan rumah tangganya. Pakai tepung. Ambil. Klik. Ketawa sama-sama. Antum Nabi bukan, Rasul bukan. Masya Allah. Kakek juga belum nyampe ke rumah. Kenapa tidak ada kegembiraan di rumah? Pakai tepung. Sedang apa mah? Tepung. Ya tepung lagi. Masya Allah. Ambil tepungnya. Wah begini itu. Itu bahagia. Itu yang indah. Silakan cek. Dan kebahagiaan luar biasa. Kadang-kadang kebalikannya. Nabi sedang puasa, Aisyah masak. Aisyah masak, tidak sadar masak. Begitu sudah jadi, Aisyah kemudian sedih. Ya Allah, bagaimana ini kok saya masak ya? Tentu Nabi kecewa, karena beliau puasa saya masak. Tiba-tiba, Masya Allah, serang suami ini datang. Istriku, kamu masak ya? Iya, saya tidak puasa hari ini. Mari kita nikmati. Masya Allah. Tiba-tiba satu hari, Aisyah tidak punya bahan untuk masak. Sedih. Ya Allah, bagaimana ini? Hari ini kan Rasulullah tidak puasa. Saya tidak ada makanan. Datang Rasulullah. Sayang, kamu tidak masak hari ini ya? Iya, ketahuilah, saya puasa. Masya Allah. Antum Nabi Rasul. Nabi bukan, Rasul bukan. Ya Allah. Mah, masak enggak hari ini? Tidak, Pak. Kan Papa tidak puasa. Oh, Masya Allah. Pak, Nabi aja enggak begitu. Itu kan Nabi, Mama. Oh, Masya Allah. Enggak selesai. Lihat candanya. Ya, orang ramai datang seorang Arab Badui ke masjid. Tiba-tiba Masya Allah, pipis di masjid. Pipis Pak. Ke masjid buat pipis. Dia kira toilet kan. Begitu masuk ke masjid, pipis di pinggir. Orang sudah ramai mau mukul. Wah kata Nabi, jangan. Jangan memukul. Tapi ini, Rasulullah ini buang najis ini. Najis itu untuk dihilangkan, bukan dipukul. Ambil air, siram, selesai masalah. Masya Allah, ringan saja. Datar, nyaman.
Nabi memberikan gambaran, orang salah, kalau tidak tahu, bukan dipukuli. Yang salah itu karena ketidaktahu diberitahu, bukan dimarahi. Gambaran pada kita, kadang-kadang ada persoalan selesai dengan canda. Ada persoalan selesai dengan senyuman. Cukup dengan senyum, selesai. Ada teman antum lewat, tidak senyum, antum senyum, selesai. Istri antum datang cemberut, lawan cemberut, senyum. Kalau dia cemberut, antum marah, nggak akan selesai masalah. Kamu kenapa? Emang kenapa? Nggak beres. Ada banyak persoalan kadang-kadang datang dengan seperti itu. Maka ada sebagian ulama yang bercanda. Dalam persoalan yang bisa dengan canda yang bisa meningkatkan iman. Tapi kalau canda menghilangkan esensi, canda yang mengaburkan persoalan, canda yang membuat kita lalai dari Allah Subhanahu wa taala, itu canda yang tidak disukai. Bahkan Nabi pernah tertawa sampai putih giginya terlihat. Baik ya, nanti lain waktu Anda boleh ambil kemudian tentang contoh canda Nabi SAW atau bahasan tentang canda Nabi. 156 canda Nabi SAW. Kami punya, ada kumpulan hadis-hadis kitabnya.